Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak-mbak, mas-mas, teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah kita, Pendidikan Agama Islam, pada mata kuliah wajib umum yang memang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Universitas PGRI Madiun pada kali ini. Di sini saya, Ibu Nurul Rosyida Nurul Anwar Magister Pendidikan Islam, akan memaparkan nih atau memberikan penjelasan tentang materi kita yang berikutnya, yaitu materi tentang IPTEX, perspektif Islam. IPTEX, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, perspektif Islam. Sehingga ada semboyan, ilmu untuk ilmu tidak dikenal dan tidak dibenarkan dalam Islam. Apapun ilmunya, materi pembahasannya harus bismi rabbik. Dengan kata lain, harus bernilai robbani. Nah, ini ada Albert Einstein ya. Beliau mengatakan bahwa science without religion is lame. Religion without science is blade. Ilmu pengetahuan tanpa agama itu kuno. Agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta. Nah, ini kata-kata yang memang bagus juga ya, dan itu benar apa adanya. Kalau kita berilmu tanpa adanya ilman, maka kita mau ngapain nih dengan ilmu itu? Sehingga nanti tidak berkah dan tidak manfaat. Tetapi ketika kita memiliki agama, ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, maka kita akan semakin maju, ya. Kita akan bermanfaat bagi orang lain. Sumber ilmu dalam Islam. Yang pertama adalah kauliyah, sumber dari Al-Quran dan hadis. Ini adalah ilmu agama. Yang kedua adalah kauniyah, sumber dari sunatullah atau sebab akibat. Itu adalah saintek. Kemudian yang ketiga adalah insaniyah, sumber dari manusia, ilmu humaniora atau sosial. Tiga sumber ilmu dalam Islam, ada kauliyah, ada kauniyah, ada insaniyah. Ini adalah di mana ilmu itu menjadi luas, ya. Ilmu itu ada yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, berarti pasti ya Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai hudan, petunjuk, dan juga sebagai wasiat dari Rasulullah bahwa Allah meninggalkan kita dua hal, yaitu Al-Quran dan juga hadis sebagai pedoman kita. Artinya kita menuntut ilmu itu memang benar-benar dari sumber kauliyahnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi yang kedua ada kauniyah, sumber dari sunatullah atau sebab akibat. Inilah teknologi, saintek, ya. Ada ilmu yang dia berasal dari penelitian, ada ilmu yang berasal dari observasi, ada ilmu yang berasal dari berbagai macam hal-hal yang memang dia ada sebab dan juga akibat. Kemudian yang ketiga, sumber ilmu dalam Islam itu adalah insaniyah, sumber dari manusia. Bisa dari pengalaman orang lain, itu kita jadikan ilmu. Kemudian dari pengalaman kita juga ya, itu juga bisa menjadi sebuah ilmu. Jadi tidak serta-merta ilmu itu dari Al-Quran saja, tapi ada kauniyah dan insaniyahnya juga. Al-Quran bicara sains. Ibu punya buku namanya Science and Bible. Di situ Al-Quran, Sains dan Bible. Ini benar-benar buku yang unik ya. Dia berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang sains, dan juga berbicara tentang Bible. Nah, ini ada dalam surat Al-Jasiyah ayat 13. Al-Quran itu berbicara tentang sains, yang artinya, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dari sini teman-temanku sekalian, disinilah kita bisa tahu nih ayat Allah, berarti Allah itu memerintahkan kita untuk berpikir. Orang-orang yang berpikir di sini. Kenapa? Ketika kita berpikir, artinya kita mengobservasi, kita juga bisa berfilsafat di situ. Bagaimana sih kebesaran-kebesaran Allah itu? Nah, disitulah nanti manusia akan belajar ilmu kauniyahnya ya. Gitu. Jadi ada observasi di situ juga. Kemudian Al-Quran juga berbicara dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20, yaitu artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Wah, ini ayat dimana kita harus berpikir kritis, ya tidak? Di sini ini ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir kritis. Artinya kita disuruh berilmu. Relasi agama dan sains, integrasi, interkoneksi, hubungan ya, integrasi, terhubung, terpadu, saling berkaitan. Bagaimana hubungan agama dengan sains? Pembagian ilmu. Yang pertama kita pelajari dulu pembagian ilmu hubungan agama dengan sains. Menurut Muhammad Amin Abdullah itu ada hadlarah an-nas, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan. Selanjutnya ada ilmu hadlarah al-ilm, ilmu-ilmu kealaman dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir ada hadlarah al-falasiyah, ilmu-ilmu etis filosofis. Nah, jadi relasi agama dengan sains itu selain 3 ilmu tadi ya, itu yaitu berbicara tentang ilmu teks keagamaan, artinya dia secara kauliyah ya, yang berhubungan dengan Al-Quran, hadis, kitab-kitab, tafsir dan lainnya. Kemudian ilmu itu juga ada ilmu-ilmu tentang sains dan kemasyarakatan. Ada muamalah di situ. Ya, bagaimana berhubungan dengan masyarakat, lingkungan dan sebagainya, itu ada ilmunya. Kemudian ada ilmu-ilmu etis, filosofis, itu ya berhubungan dengan norma, akhlak, ya, etisnya, filosofisnya itu sejarahnya, historinya. Jadi 3 itu tadi. Sehingga ketika berbicara tentang hubungan antara agama dengan sains, maka ia seperti jaring laba-laba. Kenapa? Lihat di slide ini ya, yang Ibu sampaikan. Ini ada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini 2 pedoman kita. Kemudian selanjutnya ini ada nomor-nomor ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini kita lihat nih. Nah, ini nih ada toriko, ada mukorobah ya. Nah, ini kemudian selanjutnya ada lagi nih, kita akan selain kita belajar toriko, kemudian mubarokah ya, mukarobah maksud itu ada fikihnya, selanjutnya tafsirnya bagaimana ya, hadisnya itu bagaimana, kemudian tasawufnya bagaimana, kalamnya itu bagaimana, lughahnya bagaimana. Selanjutnya ada lagi nih, ada etnisnya bagaimana, etiknya, fenomenologinya bagaimana, fenomenologinya gitu, secara sains, secara mathnya bagaimana gitu, historinya. Selanjutnya baru nih kita berhubungan dengan kemasyarakatan di sini nih. Ada human right ya, bagaimana HAM-nya, information teknologinya bagaimana, global ekonominya bagaimana, religious pluralismenya bagaimana, hukumnya itu bagaimana, isunya bagaimana, sesuai dengan gender, culture-nya, termasuk politics atau civil society-nya. Maka IPTEK ya, ilmu pengetahuan teknologi
Ilmu dalam Islam diartikan sebagai segala pengetahuan yang bersifat dapat menjelaskan atau memberi kejelasan terhadap segala sesuatu yang dihadapi atau dibutuhkan oleh manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai hamba ataupun khalifah Allah. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu sumber ilmu dalam pandangan Islam adalah berasal dari wahyu, ya, dari pemikiran akal serta dari pengalaman manusia. Tiga tadi ya, tiga pembagian ilmu tadi. Jadi sumbernya itu ada dari wahyu, ada pemikiran akal dengan pengalaman manusia. Bagaimana sih ilmu itu dipelajari? Oh, ilmu itu dari wahyu, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian bagaimana akalnya, pemikirannya? Makanya kita disuruh berfilsafat ya. Kemudian bagaimana mengobservasinya, menelitinya ya. Ternyata penelitian itu tidak hanya ketika akan skripsi saja, tapi kita juga disuruh sama Allah mengamati. Iqra itu artinya bukan hanya membaca, namun mengamati. Bagaimana sih kita diberikan oleh Allah akal, maka akal itulah yang kita gunakan untuk mencari ilmu. Kemudian pengalaman manusia, bagaimana kita belajar dari pengalaman, baik itu pengalaman pribadi maupun orang lain. Kemudian juga ilmu itu berasal dari wahyu yang bersifat abadi ya, perennial, kemudian mutlak dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Ilmu itu bersifat abadi sehingga untuk pedoman kita manusia. Sedangkan ilmu yang berasal dari akal ataupun pengalaman manusia itu bersifat perolehan atau relatif dan berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan manusia. Jadi mbak-mbak, mas-mas yang dirahmati oleh Allah, sumber ilmu itu tiga: wahyu, akal, dan pengalaman manusia. Namun wahyu itu menjadi hukum mutlak kita, abadi kita. Sedangkan kalau pemikiran dengan pengalaman manusia itu hanya sebatas sebagai sarana dalam kehidupan kita. Artinya apapun yang kita pelajari, apapun yang kita observasi itu kita ambil ilmunya. Namun itu bersifat perolehan ya, perolehan berdasarkan apa yang memang sudah Allah berikan kepada kita semua, maka kita gunakan apa yang diberikan oleh Allah itu untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kita berbicara tentang seni sekarang. Seni dalam Islam. Muslim yang berbahagia tentu sudah tidak asing lagi. Artinya seni itu apa? Bagaimana sih di pikiran kita saat ini ketika kita berbicara tentang seni? Ya, seni ya. Seni itu berarti kreativitas. Kemudian seni itu berarti menciptakan. Seni itu indah. Seni itu beragam. Seni itu membuat seseorang menjadi kreatif, menjadi lebih hidup, baik itu seni yang dibuat oleh dirinya sendiri maupun dibuat oleh orang lain. Nah, itu kalau dalam pikiran kita ya seni ya. Mungkin mbak-mbak dan mas-mas di sini semua tentu memiliki pengertian daripada seni itu sendiri secara pendapat sendiri ya. Jadi apa sih seni itu? Imam Ghazali berkata, setiap keindahan alam semesta yang dapat diserap oleh akal, mata, telinga, dan indera lainnya, sejak bermulanya alam sampai kepunahannya, dari puncak bintang-bintang sampai permukaan tanah, semuanya itu hanya sebutir zarrah dari khazanah kekuasaan Allah. Maka Imam Ghazali juga berkata, siapa yang tidak terkesan hatinya di musim bunga dengan kembang-kembangnya atau oleh alat musik dan getaran nadanya, maka fitrahnya telah mengidap penyakit parah yang sulit diobati. Nah, ini dua kata-kata dari Imam Ghazali ya. Setiap keindahan alam semesta yang dapat diserap oleh akal, mata, telinga, dan indera lainnya. Kemudian ada juga siapa yang tidak terkesan hatinya melihat musim bunga yang kembang-kembangnya itu bagus. Hadis tentang seni.
Nabi Muhammad SAW pernah memuji suara merdu dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mendengarnya ketika sedang membaca Al-Quran seraya melakukannya. Dan beliau bersabda kepadanya, telah dikaruniakan kepadamu suara seruling seperti seruling keluarga Daud. Ya, ini hadis Rasulullah SAW mengenai seni. Jadi seni itu apa? Seni itu keindahan, estetika, ya. Kemudian seni itu juga yang memang sudah dianugerahkan kepada Allah, yang menjadi sebuah fitrah manusia. Lantas ketika ada beberapa ulama, kemudian beberapa pandangan manusia, kemudian beberapa orang yang mengatakan tentang seni bahwa seni itu tidak diperbolehkan karena seni itu melenakan manusia. Kemudian ada juga yang mengatakan seni itu makruh hukumnya karena seni itu bisa syirik kecil, menjadi syirik kecil karena kita terlalu memuja-muja seni itu, apapun itu ya, maupun seni rupa, seni musik, seni lain sebagainya itu. Lantas apa sih, mengapa sih mereka, beberapa sebagian orang mungkin termasuk dari sini juga yang mendengarkan ini juga melarang seni? Nah, mereka atau orang-orang yang berhujah melarang seni itu berdasarkan Quran surat Luqman ayat 6 dan 7. Ya, mereka mungkin berpendapat tentang seni itu yang ada dalam pedoman Al-Quran Luqman ayat 6 dengan 7 ya. Apa artinya? Ayat 6, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Yang ayat 7 surah Quran surat Luqman, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarkannya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini arti secara kontekstualnya mengenai Quran surat Luqman ayat 6 dengan 7 yang berhujjah melarang seni. Di sini kalau kita melihat anak-anakku, mbak-mbak dan mas-mas yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, ayat 6 dan 7 ini memang secara tersirat memang tidak diperbolehkan itu seni ya. Tetapi belum koma ya, masih terus nih. Tetapi kita lihat tafsirnya ya. Dalam tafsir Al-Misbah ya, tentang Quran surat Luqman ayat 6-7 itu ada lahwa al-hadis, berarti ucapan yang melengahkan. Tadi ada arti yang ucapan melengahkan ya. Ini nih artinya nih. Ini ya. Nah, para ulama tidak membatasi pada ucapan atau bacaan saja, tapi lahwa al-hadis itu segala aktivitas yang melengahkan. Jadi mau tidur, mau berbicara, mau bertindak atau sedang melakukan tindakan, jika ia melengahkan maka itu menjadi dasar memakruhkan atau melarang. Ya, jadi itulah dilarang yang melengahkan. Sehingga saya ulangi, jadi para ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dasar dalam memakruhkan dan melarangkan lahwa al-hadis atau ucapan ataupun aktivitas yang melengahkan. Dalam hal ini lahwa itu diartikan sebagai nyanyian. Ini masih terus ya, belum titik ya. Jadi apakah seni itu dimakruhkan atau dilarang? Nah, ada juga tafsir lainnya, tafsir Al-Misbah juga ya, yang ditulis oleh Quraisy Shihab, Kiai Haji Quraisy Shihab. Beliau mengatakan bahwa keindahan alam, wajah, aroma harum, juga suara merdu itu bagian daripada fitrah manusia. Ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Imam Al-Ghazali membolehkan musik, namun melarang jika berdampak buruk, ya, melengahkan manusia. Jadi di sini yang
merasa suka dengan seni musik, seni tari, seni rupa, apapun itu yang dia melenakan, melengahkan, membuat kita tidak produktif kepada Allah, membuat kita jauh dari hal-hal kebaikan ya. Bahkan ketika kita menyukai seni, kita sampai cuek dengan alam sekitar kita, maka itu menjadi salah satu dampak buruk, sehingga itu tidak diperbolehkan ya, mohon maaf, sehingga itu tidak diperbolehkan. Kemudian Mahmud Shaltut juga membolehkan nyanyian jika membangkitkan kerinduan melaksanakan ibadah, seperti nyanyian mau haji ya, labbaik Allahumma labbaik ya, itu ya. Mohon maaf suaranya tidak terlalu bagus. Nah, jadi haji atau misalkan ada yang nikahan ya, seperti lagunya Maher Zain, barakallahu lakum wa baraka dan sebagainya itu ya. Itu kan membuat kita semangat nih. Ya, ada lagu lebaran seperti Selamat Hari Raya. Itu lagunya anak-anak ya, Omar dan Hana itu ibu sampai hafal tuh karena sering mendengarkan anak ibu menyanyikan lagu lebaran ya. Itu kan membuat bangkit nih, aduh ya Allah kangen Syawal ya. Ya Allah pengen banget naik haji ya Allah. Nah, lagu-lagu seperti itu membangkitkan kita kerinduan terhadap ibadah-ibadah yang memang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasul, maka itu diperbolehkan. Ada hadis Nabi juga dari buku karangan Muhammad Quraisy Shihab, Islam yang saya pahami. Di situ Rasulullah SAW pernah meminta Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat beliau ya, untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk beliau, untuk Rasulullah ya. Rasulullah kemudian mendengarkan. Kenapa? Karena beliau Rasulullah SAW itu senang mendengar bacaannya daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian kenapa? Karena suaranya merdu, suaranya bagus, menenangkan ya, ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi ketika hadis kemudian ayat-ayat Al-Quran itu dilantunkan untuk mengingat kepada Allah dan menambah iman kita, maka tidak apa-apa kita lakukan. Tetapi dengan catatan ya, menambah iman kita dan tidak melengahkan, tidak melenakan, tidak membuat kita jauh dari Allah, Rasulullah, tidak membuat kita jauh bermanfaat dari orang lain. Maka kalau hal itu dilakukan ya, melenakan dan membuat kita memiliki banyak mudorotnya seni itu, maka itu diharamkan ya, dimakruhkan, dilarang dan diharamkan, seperti itu. Kemudian ada juga Rasulullah SAW ketika itu pernah disambut oleh kaum muhajirin ya, bacaan Tala'al badru alaina dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan seni ya, nyanyian itu seni. Kemudian ada juga seni patung ya, ketika itu dibuat untuk disembah, berarti itu malah membuat kita apa? Musyrik akhirnya ya, seperti itu anak-anakku sekalian. Ya, nih refleksi hari ini. Jadi refleksinya adalah bagaimana menumbuhkan tradisi berpikir saintifik tapi juga beragama secara taat. Iya, silakan dijawab ya kepada mahasiswa yang sedang mendengarkan mata kuliah ini melalui channel YouTube dosen pengampu Roshidah Nurul Anwar. Kepada mahasiswa pendidikan agama Islam Universitas PGRI Madiun, silakan dilakukan tugas ini. Refleksikan bagaimana menumbuhkan tradisi berpikir saintifik tapi juga beragama secara taat. Saintifik itu science itex ya, itex ya. Jadi ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Bagaimana sih kita menumbuhkan tradisi berpikir itu secara itex dan juga secara seni, di situ ada seninya juga. Tapi kita tetap beragama secara taat. Nah, silakan dijawab. Dan kalau begitu
saya akhiri pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran mbak-mbak, mas-mas, teman-teman yang dirahmati oleh Allah pada mata kuliah hari ini. Dan kita bertemu lagi pada mata kuliah materi berikutnya, ya, masih tetap di pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.